Ya, kita sudah masuk di sub yang keempat, menorah. Ya, saya ulangi lagi sepintas review dari apa yang telah kita dapatkan sepanjang hari Sabtu, ya. Bagaimana ketujuh roh Allah ini ternyata berbeda dengan Roh Kudus. Ketujuh roh Allah ini adalah milik Allah sendiri yang kemudian Yesus pun punya dan setiap anak-anak Allah pun mempunyainya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga ketujuh roh Allah ini kesimpulannya adalah apa? Apakah karunia roh? Bukan, tapi kekuatan Allah sendiri, oke? Kekuatan Allah sendiri hingga ia bisa omnipresent dan omniscience di mana-mana. Nah, mari kita lihat sekarang sub yang keempat, menorah. Ketujuh roh Allah itu ada dalam masa perjanjian lama digambarkan sebagai kandil dengan 7 sorot yang ada di ruang kudus. Dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun Salomo. Dalam penglihatan Nabi Zakaria pada zaman pembuangan di Babylon, Zakaria melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya. Itu adalah lambang ketujuh roh Allah. Jadi menorah itu yang ada 7 corot pelita ya, 7 eee, 7 mata, 7 kaki dian, itu ternyata berupa lambang ketujuh roh Allah. Ketujuh nyala api itu adalah ketujuh roh Allah itu sendiri. Mari kita baca ayatnya, Zakaria 4 ayat 2. Silakan Ibu Hotnida, tolong baca. Zakaria 4 ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corong pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Amin. Ya, Pak? Udah, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Zakaria 4 ayat 6. Silakan dibaca oleh Ibu Lan. Ibu Lan, bisa baca? Oke, masih belum mendengar suara saya. Oke, dibaca kembali oleh Ibu Ari. Zakaria 4 ayat 6 ya, Pak? Betul. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih, Bu Ani. Sama-sama, Pak. Zakaria 4 ayat 10. Silakan dibaca oleh Ibu Marta. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak. Zakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Amin. Terima kasih, Bu Marta. Yohanes 9 ayat 5. Ibu Emi. Yohanes Betul. Di bawah. Yohanes 9:25. Ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya. Mataku Terima kasih, menjelaskan. Ibu Emi. Cukup. Ini bagian saya. Ya. Jadi ketujuh roh Allah itu dilambangkan dalam wujud menorah. Sebetulnya ketujuh roh Allah itu ada dalam diri Allah semuanya. Tapi demi kita bisa memvisualisasikan, bisa melihat gambarnya, ya, bisa melihat ketujuh roh Allah itu dan mengaplikasikannya, ya. Alkitab menggambarkan ketujuh roh Allah itu ada dalam wujud kandil, pelita yang menyala. Mengapa? Ya. Nanti akan kita lihat mengapa ini dilambangkan dalam ketujuh pelita dalam menorah. Karena hal ini merupakan pelita, ya, merupakan terang dunia.
Nah, ini dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi yang menjadikan Allah itu serba tahu dan banyak hadir di mana-mana, karena memang Ia yang pertama menjelajahi seluruh bumi dengan ketujuh roh Allah ini, dan dengan itu Ia bisa menerangi, ya, menerangi setiap hal, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita pengertian, memberikan kepada kita nasihat, memberikan kepada kita keperkasaan, memberikan kepada kita kepenuhan dirinya, takut akan Dia juga. Jadi Allah lewat ketujuh roh Allah itu sebetulnya hendak menaikkan kepada kita, menaikkan apa namanya ya, standar ya. Jangan kita kemudian mengandalkan kekuatan kita lagi, jangan lagi kita kemudian mengandalkan apa yang kita punya hari-hari ini berupa hikmat yang kita udah pikir kita udah luar biasa, tapi kita sebetulnya memiliki ketujuh roh Allah yang menutupi segala kelemahan-kelemahan. Mari kita lihat dalam Zekaria 4 ayat 2 ada tampak sebuah kandil, ada 7 pelitanya. Ya, itu digambarkan dalam wujud menorah. Di dalam ayat yang ke-6 dalam Zekaria 4 juga dikatakan bahwa itu adalah roh Allah, ya. Menorah itu meskipun itu gambarnya berupa benda, tapi itulah roh Allah, ya. Kalau kita bilang soal roh, ya, berarti ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun kerasa. Kerasa ya, kerasa dampaknya, kerasa lawatannya, dan merasakan keperkasaannya, kekuatannya, dan sebagainya. Oke. Zakaria 4 ayat 10 mengatakan bahwa ketujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nah, kemudian kita tadi di diberikan pengertian juga bahwa mengapa Yesus bilang bahwa Ia adalah terang dunia. Karena dunia itu diterangi oleh Yesus. Ya, kegelapan manapun akan sanggup diterangi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita sekarang menyembunyikan dari setiap firman kebenaran dan kemudian kita mempunyai pembenaran sendiri, terang dunia itu alias Kristus itu dan kepenuhannya, apakah tidak mampu mengekspos semuanya itu? Mampu, tapi kitanya sendiri ternyata punya kejahatan tertentu hingga kita berpikir dengan kegelapan yang kita punya tidak terekspos oleh terang Tuhan. Makanya kalau kita sudah memiliki satu tingkat ketaatan yang sedemikian rupa sehingga seperti Yesus takluk kepada Bapa, seperti Yesus taat pada Bapa, kita pun akan bisa mengekspos segala kegelapan di dalam pikiran kita, kecenderungan hati kita bersama-sama dengan Roh Allah dan 7 roh Allah yang kita punya bersama-sama dengan Allah Bapa itu. Nah, teman-teman ini fungsinya ya ternyata untuk mengekspos terang. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, firman Tuhan melalui Nabi Hanani, seorang pelihat kepada Raja Asa, bapaknya Yosafat. Raja Asa itu mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan dan istananya dalam peperangannya menghadapi Raja Baesa dari Israel. Nah, ternyata ini ada muncul perkataan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan ini juga disinggung dalam ayat ini nanti tentang 7 roh Allah. Mengapa 7 roh Allah ini menyinggung atau menegur Raja Asa yang apa namanya, membawa emas dari rumah Tuhan untuk menyogok eh, apa orang-orang Aram agar berperang melawan Raja Baesa dari Israel. Mari kita lihat ayat 2 Tawarik 16 ayat 2. Ibu Dina bisa tolong baca? 2 Tawarik 16 ayat 2. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ya, makasih Bu Dina. Nah,
Nanti dibaca lagi di ayat yang ke-9. Silakan dibaca oleh Bu Mundi. Selamat sore datang, selamat datang juga Bu Mundi. Ya. Ya Pak, sebentar Pak. Oh, masih di jalan. Iya. Sorry, mengganggu. Apakah bisa atau saya pindahin ke yang lain kalau nggak bisa? Oh iya Pak, silakan maaf ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Saya kira Pak, masih udah ini. ya, Oke, Pak. Terima Ibu Lan, kasih. Ya. makasih. Ibu Lan, apakah bisa baca? Oh ya, terima kasih Ibu Lan. Dua Tawarik 16 ayat 9. Kayaknya mikrofonnya nggak kebuka. Ya, Tawari 16 ayat 9. Udah Pak. betul. Udah Terima jelas kasih ya? Ibu Lan. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Terima kasih Ibu Lan. Nah, Bapak Ibu teman-teman lihat ini, ayat ini adalah ayat bagaimana seorang nabi Tuhan memperingatkan seorang raja, ya. Raja Asa namanya. Karena Raja Asa ini mengandalkan emas dan perak untuk menyogok orang Aram agar peperangan dengan Baesa itu dielak, ya, tidak jadi perang dengan diplomasi. Artinya bahwa dengan kekuatannya sendiri raja ini Raja Yehuda ya berarti ya. Raja Yehuda ini mengelak dari perang. Nah, pertanyaannya adalah emang boleh diplomasi? Kan waktu itu bisa saja bisa terjadi diplomasi agar nggak jadi perang dan nggak jadi pertumpahan darah. Oke, motivasinya mungkin benar, tapi caranya tetap salah. Caranya yang pertama, ia kemudian mengeluarkan emas dan perak dari bait suci untuk menyogok orang Arab. Satu itu, kedua, bahwa ternyata kebijaksanaan yang ambil itu belum apa namanya tidak tidak berkenan di hatinya Tuhan. Kenapa? Karena kemudian ada peringatan di dalam ayat ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya ya. Jadi mata Tuhan, 7 roh Allah itu adalah kekuatan yang datangnya dari Allah sendiri kepada siapa? Ke-7 roh Allah itu hinggap dalam diri seseorang. Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Dengan Raja Asa kemudian mengambil emas dan menyogok Ben-Hadad Raja Aram agar tidak jadi berperang melawan bersama-sama dengan Raja Baesa. Ternyata itulah yang membuat kekuatan Tuhan menjadi tidak termanifestasi. Maka kemudian Raja Asa ini dibilang sebagai raja yang bodoh. Akibat kebodohannya itu, maka oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Setiap dari kita mungkin mempunyai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tetapi apakah keputusan ini diambil berdasarkan emosi? Apakah berdasarkan dari kekuatan Allah yang ada dalam diri kita? Karena kalau kita mengambil dalam bentuk emosi, dalam bentuk langkah yang instan, dalam langkah yang kita berprinsip tidak ingin ada masalah, maka kita dengan cepat mengambil satu langkah dan perbuatan yang sebetulnya bukan yang Tuhan inginkan. Maka kemudian kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai masalah. Masalah demi masalah. Dan kita kemudian berpikir, mengapa Tuhan membiarkan saya masuk dalam berbagai-bagai masalah? Karena memang kita ada dalam pusaran masalah itu sendiri. Dalam pusaran badai yang demikian membuat kita semakin bimbang, semakin takut. Bahkan kemudian di tengah-tengah badai kita berseru, Tuhan tolong. Sebetulnya Tuhan sudah ingin menolong sejak awal. Tapi kitanya memilih
jalan yang salah hingga masuk ke pusaran badai, ke pusaran masalah. Maka kemudian ketujuh roh Tuhan ini atau ketujuh roh Allah ini adalah satu kekuatan yang datangnya dari Allah untuk membawa kita masuk ke dalam hatinya Tuhan dan memanifestasikan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Mari kita lihat sebetulnya yang kita bahas ini pendalamannya dan praktiknya seperti apa. Gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang lain daripada Tuhan. Contohnya Raja Asa tadi ya. Dia mengambil langkah dengan cepat, instan, dan dia pikir dia pintar dan bijaksana. Dikoreksi oleh Tuhan sendiri lewat Nabi Hanani. Yang mengandalkan kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan akan selalu dirundung oleh peperangan yang terus-menerus di bidang yang sama. Contoh yang jelas, mereka yang hidupnya mengandalkan obat-obatan, dokter, apotik, rumah sakit, akan lebih sering menderita sakit. Ya, pada tingkat tertentu. Oke. Karena bukannya ini penting Pak obat-obatan, bukannya ini penting Pak rumah sakit, bukannya ini penting Pak apotik, penting bagi orang dunia. Bagi anak-anak Allah ada sesuatu yang lebih penting lagi, lebih daripada itu semua, yaitu kekuatan Tuhan. Yang biasa mengandalkan kekuatan Tuhan dan firman-Nya akan bertambah kebal terhadap penyakit. Yang suka sogok pejabat di sana sini akan tambah hancur segala usahanya, bukan tambah berhasil. Ya kita tahu bahwa ada kalanya para pengusaha, para pedagang ya yang berurusan dengan impor, ekspor atau sebagainya ya, atau usaha-usaha tertentu. Misalnya mereka memakai sarana-sarana tertentu untuk sogok menyogok, itu wajar di dalam dunia usaha. Tapi dalam pekerjaan Tuhan, dalam kaitannya seseorang yang takut akan Tuhan, apakah ini wajar? Ternyata ini nggak wajar. Ternyata ini butuh firman Tuhan, butuh kekuatan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan untuk kita lolos dari setiap jebakan-jebakan si jahat. Tentu teman-teman sekarang mengerti bahwa kalau semakin sering kita masuk ke dalam pusaran masalah, bukan berarti bahwa Tuhan sedang ingin menguji kita. Tapi memang kitanya memilih ada dalam pusaran masalah itu sendiri, lepas dari Tuhan. Faktanya adalah bahwa ternyata kita salah mengambil keputusan sejak awal. Dan dengan cara yang berulang-ulang kita mengambil keputusan yang salah, maka kita pun akan masuk ke dalam lubang yang semakin dalam. Sulit keluar karena tabiat dan karakternya ternyata memang mengesampingkan Tuhan. Itu teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. Ini ayat yang terkenal. Yeremia 17 ayat 5. Selamat datang, selamat sore buat Ibu Lani yang baru bergabung. Makasih Pak Doni. Terima kasih dan silakan dibaca. Ya, oke, terima kasih Ibu Lani sudah bergabung. Siap. Ya. Yesaya Yeremia 17 ya. Ya, terima kasih. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima kasih Bu Lani. Ya, sama-sama Pak Doni. Ya selalu Bu Lani. Amin, puji Tuhan. Ya.
Baik, dari ayat yang tadi Ibu Lani baca, ternyata ada batasan orang yang terkutuk dan orang yang diberkati. Orang yang terkutuk adalah mereka yang mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Contohnya, mengandalkan manusia itu apa? Contohnya ya, wah saya mau didoakan oleh si A. Kenapa? Karena katanya konon si A itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa urapannya. Nah itu ya orang yang mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Apalagi teman-teman di FFG ini udah nyampe buku 13, ini bukan kaleng-kaleng loh, buku 13. Berarti udah levelnya harusnya jadi orang yang membagikan firman. Levelnya pengajar ini kalau udah buku 13. Ya, luar biasa ini. Nah, tapi kalau kemudian dibutuhkan adanya seorang hamba Tuhan untuk berdoa, ya dalam tahap tertentu masih boleh lah. Karena mungkin mencari konfirmasi, mencari satu bentuk dukungan doa karena udah berbagai usaha doa di segala apapun itu udah dibacain firman Tuhan, dibacain ayat-ayat Alkitab, tapi kok nggak ada jalan keluar gimana? Oke, nggak apa-apa. Tapi ingat, bukan bukan untuk didoakan dan kemudian jadinya kita menjadi orang yang tergantung terus-menerus kepada orang lain. Dalam setiap proses ternyata memang kita butuh mentoring, betul. Butuh dukungan dari kakak rohani, bapak rohani, atau hamba Tuhan, betul. Tapi itu cuma untuk sementara, untuk kemudian kita nempelnya kepada Tuhan Yesus. Makanya teman-teman contohnya di sini bagus bahwa batasan orang terkutuk dan orang yang diberkati adalah dari bagaimana, siapa yang ia andalkan. Apakah andalkan manusia atau mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia, lihat ini, mereka adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lupakan itu orang lain, Pak, bukan kekuatan kita sendiri. Iya betul, tapi kekuatan jiwanya untuk memperoleh kekuatan dari orang lain, bukan dari Tuhan. Jadi orangnya masih berpengharapan dianya mempunyai satu jalan di luar Tuhan juga, ya. Dan ternyata teman-teman itu ya, dalam setiap proses masalah ternyata Tuhan tuh ingin bahwa Ia hadir dalam hidup kita. Bukannya kemudian kita kemudian punya satu solusi yang lebih baik daripada Tuhan. Kadang-kadang kan gitu ya, kita punya masalah, ingin cepat selesai, kita cari shortcut. Padahal meskipun masalahnya kemudian memang panjang, memang perlu adanya lika-liku tertentu dalam hidup kita. Tapi justru itulah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap prosesnya. Daripada kita keluar sebagai pemenang dan dengan instan, tapi masuk lagi ke dalam masalah yang sama, lubang yang sama, bahkan lebih dalam. Oke? Jangan cari penyelesaian masalah dengan cepat, tapi cari Tuhannya yang memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa menyelesaikan seluruh masalahnya. Karena yang sedang diubah bukan masalahnya, tapi yang sedang diubah adalah hati kitanya dan cara pandang kita terhadap masalah ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, ini semua sudah hadir ya. Ada Bu Yunike baru bergabung, shalom. Ibu Livina baru bergabung juga, shalom. Saya menyapa, oh udah semua, oke. Ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Oke, kemudian orang yang hatinya mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, teman-teman ini lihat. Dan orang yang menjauh hatinya dari Tuhan adalah mereka yang seperti semak bulus di padang belantara. Ya, mengalami kekeringan. Udah mengalami kekeringan di padang belantara. Ya, teman-teman, udah mengalami kekeringan ada di padang belantara, nggak ada yang akan nolong. Meskipun kita berpikir ada orang yang nolong, nggak akan ada. Di padang gurun kan ada yang orang yang lewat pakai onta gitu misalnya gitu. Nggak akan ada yang nolong kalau kita memilih tinggal di padang belantara, apalagi kita lagi ngalamin kekeringan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya nggak akan ada yang nolong, nggak akan ada orang yang peduli juga. Ada
nggak akan ada orang yang mengasihi. Mengapa? Karena memang nggak akan ada orang yang lewat di situ. Itu tempat kekeringan. Dan kita berpikir akan ada yang nolong. Tidak. Apakah Tuhan yang nolong, Pak? Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita bisa ditolong oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang ngandelin Tuhan diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukankah setiap orang Kristen begini, Pak? Enggak semua orang Kristen mengandalkan pada Tuhan. Enggak setiap orang Kristen menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena pengharapan kepada Tuhan, ya, orang itu mesti bergantung penuh kepada Tuhan yang memberikan pertolongan dengan cara apapun. Meskipun dengan cara yang di luar nalar sekalipun. Dan ini yang menjadi hal yang memberatkan bagi orang-orang duniawi. Kenapa? Karena mereka cenderung ingin prosesnya cepat. Sedangkan prosesnya Tuhan menanggulangi hati. Bukan menanggulangi orang lain. Bukan menanggulangi keadaan sekitar, suasana apapun itu. Enggak. Yang sedang Tuhan tanggulangi yang pertama kali adalah hati kita. Teman-teman mengerti ya? Nah, orang yang kemudian mengatur pengharapannya kepada Tuhan, orang itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bagaimana caranya? Apa yang telah terjadi kalau pohon yang ditanam di tepi air? Pohon itu merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Selalu dapat suplai kehidupan dari Tuhan karena memang mengandalkan Tuhan. Karena orang yang kemudian merambatkan batangnya kepada air, akar-akarnya kepada batang air. Orang yang kemudian seperti itu adalah orang yang mendapatkan suplai hidup dari Tuhan terus-menerus. Maka orang itu tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah teman-teman, ternyata orang yang ngandelin Tuhan itu selalu tidak akan khawatir. Serius nih Pak, orang khawatir kan wajar. Iya wajar untuk orang dunia. Saya aja masih khawatir kan ya. Tapi responnya kemudian apa setelah khawatir itu? Langkah berikutnya apa setelah khawatir itu? Itu yang paling penting. Nah, khawatir, cemas, takut itu adalah satu pikiran yang secara natural dilakukan oleh manusia di dunia ini. Tapi saya katakan respon berikutnya itu apa? Ini yang lebih penting, yang mencerminkan bagaimana kita dan kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Maka kalau kemudian kita lihat respon orang yang punya kekhawatiran seperti itu pun, kalau kemudian ia mengandalkan Tuhan, ya diberkati. Ia kemudian mempunyai suplai hidup dari Tuhan yang tanpa urusannya ada tahun kering, ada tahun macet, apa gitu ya. Enggak akan seperti itu. Karena kemudian yang terjadi daunnya tetap hijau. Selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buah dalam hal ini tentu yang kita ingat adalah buah roh. Teman-teman, kalau buah jasmani bagaimana? Ada. Buah jasmani adalah kita berkecukupan dalam makan dan minum. Yang kita pakai, yang kita kenakan, yang kita makan, yang kita minum. Semuanya terjamin oleh Tuhan. Bukan soal mewah atau tidak mewahnya. Tapi kecukupan makan, kecukupan gizi, kecukupan nutrisi, semuanya terjamin oleh Tuhan. Ya, perhatikan, bukan masalah kemewahannya. Bukan masalah melimpahnya mempunyai begitu banyak hal-hal yang seperti kemewahan, bukan. Tapi berkecukupan dalam segala sesuatu, berkelimpahan dalam segala sesuatu, hingga tidak menjadi orang yang orang yang serakah, orang yang tamak. Orang yang tamak tetap aja merasa berkekurangan. Kenapa? Karena selalu merasa kurang setiap apa yang ia punya di dunia ini. Selalu kurang dan khawatir. Tapi orang yang berkelimpahan, yang berkecukupan, semuanya serba cukup. Mengapa? Cukup, semuanya bisa
terpenuhi dengan baik dan tidak merasa kekurangan. Apapun yang ia punya kalau dibagikan tetap mempunyai multiplikasi dalam Tuhan. Itu teman-teman yang terjadi bahwa ketika orang mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kepada dia suplai hidup hingga ia tidak mengalami kekeringan pada musim-musim kering. Jadi kesimpulannya apa? Ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus. Juga bagi seseorang yang diutus oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kerajaannya, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia. Tapi juga tujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri yang menyelidiki seluruh dunia mencari orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan hendak memberi kekuatan Allah itu kepadanya. Dan arti yang lain adalah ketujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia ini. Nah, teman-teman, ini kesimpulannya tujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang memang diberikan kesempatan oleh orang yang mempunyai kekuatan Allah ini untuk membangun apa? Membangun bait Allah yang secara fisik. Yang secara roh adalah membangun Allah sendiri dalam tubuh manusia. Oke? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tapi oleh kerinduan, oleh isi hati Allah sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, ketujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri yang menyelidiki seluruh dunia hingga ia jadinya omnipresence dan omniscience. Dan mencari orang yang sungguh-sungguh terhadap Allah dan hendak memberi kepada mereka kekuatan Allah kepada orang itu. Dan yang ketiga adalah tujuh roh Allah itu adalah terang dunia bagi dunia ini juga. Nah, teman-teman itu kesimpulan sementaranya tujuh roh Allah itu adalah seperti demikian. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ini ada yang tidak, silakan. Yang tadi karya berapa ya tadi? Zakaria 4 ya Pak? Zakaria 4 ayat? Iya, Zakaria 4 ayat 2 tadi. Kandil itu adalah roh, tujuh roh. Gambaran Gambarnya. lambang ya, lama. Artinya perjanjian baru tujuh roh Allah itu ada bedanya Pak? Apa sama? Oke, kandil itu kan menorah ya, pelita yang ada tujuh corot atau tujuh kaki dian. Oke. Dan kandil ini adalah gambaran tentang tujuh roh Allah. Nah, kalau kandil ini gambarannya ada di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru memang tujuh roh Allah yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Tergenap ya, artinya tergenap ya. Tergenapi. Kalau Perjanjian Lama kan, iya, belum tergenapi Perjanjian Lama. Betul. Yang Perjanjian Baru artinya sudah tergenapi ya. Ya, sudah tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Di antaranya seperti itu. Oke, bisa dikatakan. Terima kasih, Bu. Tidak. Yuk, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Kalau nggak saya teruskan. Teruskan. Oke, saya teruskan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, meningkat ke berikutnya, terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Tadi dikatakan salah satu kesimpulannya dari ketujuh roh ini adalah terang dunia. Dan kita ini adalah terang dunia. Ketika Tuhan memulai pelayanannya, Dia selalu mengejutkan semua orang-orang di Galilea dengan khotbahnya. Kamu adalah terang dunia. Ya, bukan lilin kecil, bukan lentera, bukan juga bukan cuma juga obor, tapi kamu adalah terang dunia, lebih dari matahari sekalipun. Ya, mengapa pula Dia membandingkan mereka sebagai kota yang di atas gunung? Itu artinya derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Oke, derajat seseorang yang mengasihi Tuhan, derajat mereka yang kemudian mau menerima Tuhan Yesus dan perkataannya, bukan menjadikan seseorang itu jadi sombong lebih daripada orang lain, tapi bagaimana ia menjadi berkat bagi orang lain.
Ya jelas ya teman-teman ya. Bukan jadi orang yang ngerasa lebih dari orang lain, tapi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lihat ayatnya. Matius 5 ayat 14. Kembali lagi ke buat Nida, silakan. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ya. Amin. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin sembunyi. Tidak mungkin sembunyi artinya apa? Kelihatan ya di mana-mana gitu ya, ada kota di atas gunung. Bayangkan ada kota di atas gunung, itu banyak orang bisa melihat dan tidak terpungkiri itu kelihatan oleh banyak orang, teman-teman. Itu kelihatan banget dan bukan artinya memperlihatkan diri, bukan, karena memang Tuhan tempatkan orang yang memang mengandalkan Dia ada di tingkat itu agar dikenal, agar orang-orang datang kepada Tuhan lewat orang ini. Nah, itu dia ya. Dalam arti yang lebih jelas, sejak seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka, ia menerima juga roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Mereka telah menerima menorah itu dalam hati mereka. Bahwa seseorang harus membuka mulutnya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka dan sebagainya. Itu adalah formalitas yang menolong menegaskan saja penerimaan mereka kepada Tuhan Yesus. Oke, 4 roh Allah yang masih ada dalam diri manusia warisan Adam dahulu, segera semua juga dilahir baru oleh ketujuh roh Allah itu sebenarnya. Jadi kalau kita sekarang menerima pengajaran tentang kelahiran baru dalam 7 roh Allah ini, lebih dalam lagi pengajarannya. Ya, dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam rohnya, ia memiliki ketujuh roh Allah itu, maka hidupnya juga adalah terang dunia. Kalau seseorang yang memiliki kelahiran baru di buku 1, buku 6, buku 2, ya, mereka memiliki tuntunan Roh Kudus. Oke. Itu baru di buku yang demikian dijelaskan. Nggak mungkin kita menjelaskan ketujuh roh Allah di buku-buku awal itu. Mengapa? Ada yang tahu? Berkaitan dengan kota yang di atas gunung itu. Kita mungkin akan jadi orang yang sombong. Sementara Roh Kudus mengikis habis manusia lama kita dan cara pikir kita yang lama dan kedagingan. Nah, ini bedanya kemarin yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Bedanya 7 roh Allah dan karunia Roh Kudus itu apa? Ini bedanya. Oke. Karena karunia Roh Kudus itu menanggalkan kedagingan. Ia, Roh Kudus, berfungsi, bertugas untuk menanggalkan setiap pikiran-pikiran yang salah dan memperkenalkan kepada kita siapa Yesus. Itu tugasnya dia. Tapi ketujuh roh Allah ini, ya sebetulnya bekerjanya dengan seluruh apa yang juga bekerja sama dengan Roh Kudus. Sebetulnya, di balik semua pengerjaan yang dilakukan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, Allah juga mengerjakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus bersama-sama dalam diri kita. Ini yang terjadi, maka kemudian setiap empat empat Allah yang ada dalam diri kita dari Adam, ya, yang kemudian nggak pernah diganti oleh mereka yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, mereka munculnya seperti urapan. Tapi kalau kita mengenal bagaimana tuntunan Roh Kudus, kita sebetulnya sedang diganti oleh ketujuh roh Allah yang penuh. Kalau kita nggak mau nanggalin kedagingan yang kita punya, kita masih punya 4 roh Allah warisan Adam dengan urapan yang menyertai kita. Itu bedanya teman-teman. So, teman-teman bisa mengerti bedanya ya sekarang. 4 roh Allah yang dari warisan Adam yang tidak pernah ditanggulangi oleh Roh Kudus akan muncul, masih sakti juga, masih punya urapan juga, masih, tapi tidak ada Allah di situ. Hanya kita dan egosentris yang kita punya dan kesombongan yang kita punya di situ. Hasilnya apakah untuk pembangunan kerajaan Allah? Bukan. Hasilnya membawa orang kepada Tuhan Yesus? Enggak. Hasilnya adalah membawa orang-orang kepada dirinya sendiri. Nah, ini bedanya teman-teman. Apa yang diajarkan dalam RTM ini sebetulnya sejak awalnya sendiri hakikatnya kita sudah belajar ketujuh roh Allah itu, hanya kemudian yang perlu kita tahu, kita lagi ditanggulangi
oleh Roh Kudus tentang pengikisan manusia lama kita, tentang kematian manusia lama kita benar-benar mati di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus 2023 tahun yang lalu. Oke, mengerti bedanya teman-teman sekarang? Selamat sore, bergabung juga Ibu Yohana yang baru datang, selamat bergabung. Oke, tadi sudah dibahas, ini rasanya ini juga menjadi pembeda ya, yang tadi saya bilang. Pembeda bagi orang-orang yang belum pernah mendengar pengertian tentang 7 roh Allah. Karena mereka berpikir mereka punya karunia Roh Kudus juga. Kan sama juga. Enggak sama. Ternyata. Pengertiannya lebih lebih kepada Roh Kudus menanggalkan kedagingan. Nah, kalau 7 roh Allah mengganti semua yang sudah pernah dapat dari Adam, 4 roh itu dengan kepenuhan Kristus dalam diri kita. Pak, jadinya apakah kita setelah kelahiran baru itu kita menerima kepenuhan Kristus? Belum. Ingat bahwa Roh Kudus menanggulangi sifat manusia lama kita. Ini yang penting. Oke. Selama manusia lama kita masih ada, egosentrisnya masih ada, kita belum mencapai kepenuhan Kristus. Itu bedanya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang bingung? Silakan bertanya. Lebih dalam nih. Pak Doni. Oke, Bu Mundi silakan. Ya, empat apa Pak tadi? 4 roh Allah, 4 Roh roh yang Allah dari Abraham itu apa? bukan Yang mana Abraham, itu? Adam. Oh, Adam. Ya. Oh, bukan Abraham ya, Adam Bukan. ya Pak. Abraham, bukan Adam. Adam. Ya. Itu apa Pak? Itu Boleh roh, di ini Pak. roh nasihat, keperkasaan, roh hikmat, roh pengertian. Roh pengertian. Ya. Oh, ada 4 itu ya. Jadi Ya. berarti yang ini ya Pak, urutan yang pertama ya Pak, keperkasaan, Nasihat, keperkasaan, hikmat, nasihat, pengertian. keperkasaan, pengertian. Hikmat. Satunya lagi? Hikmat, pengertian, nasihat, Hikmat. Oh keperkasaan. iya, hikmat ya. Iya. Ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi sebaik apapun itu 7 roh Allah yang dari Adam yang kemudian masih hidup ya. Sebaik apapun itu mesti diganti karena di dalam diri itu ada manusia yang takluk kepada ular sejak awalnya. Manusia yang masih memiliki 4 roh Allah sisa dari Adam itu manusia-manusia yang takluk kepada kedagingannya, enggak berkuasa melawan dosa. Enggak berkuasa juga mengikuti keinginan Allah. Enggak bisa. Daging itu enggak bisa menyenangkan Allah. Enggak bisa. Teman-teman yang sudah mendengarkan rekaman khotbah di AMC Cross kemarin yang saya posting di grup Telegram pasti udah tahu itu. Enggak bisa menyenangkan Allah dengan kedagingan. Enggak bisa. Sebaik apapun itu. Dipersembahkan dengan cara terbaik itu pun tetap enggak bisa. Oke, sekali lagi pengumuman buat teman-teman yang sudah punya Telegram, nanti saya akan masukin teman-teman ke grup Telegram grup FFG di Telegram. Untuk apa sih Telegram kok punya? Agar bisa menonton video-video terbaru dari siapapun itu yang nanti saya akan bagikan. Oke. Satu pembelajaran yang kita bisa mengerti mengapa Telegram ya. Karena Telegram bisa menampilkan video dengan durasi yang panjang. Masuk khotbah. Khotbah dengan durasi yang panjang. Itu bisa. Kalau di WA group nggak bisa. Itu kelebihan Telegram, teman-teman. Nah, makanya silakan join Telegram. Silakan download Telegram dan join Telegram. Oke, Bu Yunike mau bertanya boleh? Enggak, saya udah punya Telegram. Oh iya, udah saya masukin ke grup kan? Oh iya Pak, saya belum lihat. Oh ya silakan. Kalian lihat. Ini ada rekaman khotbah AMC Cross terbaru di hari Minggu kemarin. Saya bagian khotbah tentang tujuan bergaul karib dengan Tuhan. Silakan dinikmati. Ya, makasih Pak Doni. Terima kasih Bu Yunike. Ada lagi yang bertanya boleh Bu Yudun? Ya. Instagram. Bukan Instagram, Telegram. Oh, Telegram. Telegram beda, Telegram ya. Oh iya. Yang gambarnya biru, lambangnya biru. Kalau Instagram kan lambangnya orange ya. Tapi ini biru. Iya. Oke. Ada Itu yang kalau udah ada Telegram? Telegram itu otomatis Pak nanti masuk di grup ya Pak?
sama Pak Doni langsung dimasukin ya Pak? Yang sudah punya Telegram pasti sudah masukin di grup, pasti. Oh iya. Belum Pasti sih udah Pak, masuk. nanti download dulu Pak. Iya Oh, Pak. belum download. Silakan download. Udah pernah Pak download, tapi ya maklum Pak, itu lemot, Maklum. ada yang lemot jadi kehapus, nanti download lagi Pak. Oke, silakan di-download ya. Terima kasih. Sama-sama Memorinya Pak. memorinya penuh, Telegramnya jadi nggak bisa. Oke, nanti silakan di-download ulang kalau bisa. Bu Levina boleh bertanya, silakan. Iya Pak, Ya, tanya Pak. boleh silakan. Kalau seorang sudah sudah mengalami kelahiran baru, apakah yang tadi tinggal 7 roh Allah maksudnya berkurang tuh dari Adam, itu bisa dikembalikan menjadi 7? Oke. Ataukah itu bertahap dikerjakan oleh Roh Kudus? Sebetulnya sejak kita lahir baru diganti keempat itu oleh 7 roh Allah lewat diri Yesus sebetulnya. Sebetulnya kita langsung diganti dengan ke-7 roh Allah itu. Oke? Kita telah mendapatkannya. Cuman itu dibungkus oleh daging kita. Jiwa kita, pikiran kita, cara pandang kita itu dibungkus. Yang lebih dominannya apa? Bukan 7 roh Allahnya, tapi yang dominannya yang sisa-sisa tadi itu. Yang cara pandangnya, cara pikirnya, kekuatan dirinya gitu ya, masih dibungkus oleh semua kedagingan itu. Nah, Jadi masih ada Pak ya, masih ada yang diturunkan dari Adam itu yang masih harus dikikis oleh Roh betul, Kudus. betul. Jadi kita selalu mengalami proses demi proses itu, maksudnya itu untuk pengikisan manusia lama dari Yes, keturunan Adam. Iya Pak. betul, betul. Seperti itu boleh. Oh, iya Pak. Oke. Iya berarti itu lama juga ya, tahap demi tahap. Bergantung dari kita nurutin Tuhan. Iya maksudnya berprosesnya itu Prosesnya ya. juga ya Pak ya. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi bertanya? Boleh. Makasih boleh Vina. Nah, mungkin ada sebagai satu contoh ya yang jelas. Kita mungkin mungkin kita punya satu kegemaran memakan makanan tertentu. Misalnya ada orang yang senang makan kupat tahu atau ketoprak seperti kayak saya gitu ya. Misalnya ada orang bilang gini, jangan makan ketoprak kupat tahu lagi ya. Kenapa? Nggak boleh aja pokoknya. Nggak bisa lah. Alasannya kurang jelas kok asal nggak boleh aja gitu ya. Nah lalu saya kemudian apakah dengan nurut mudah gitu ya udah saya mau nggak makan kupat tahu lagi. Ya nggak bisa. Orang udah seneng, udah tahu rasanya enak. Itu diambil begitu rupa oleh orang lain pun rasanya nggak terima. Oke, jelas ya. Begitu pula setiap yang kita dapatkan, ya yang kita pikir ini baik, yang kita pikir ini ada gunanya, urapan contoh kehidupan yang telah kita jalani, eh, pengertian, pengetahuan yang kita dapatkan bukan dari Tuhan, tapi ini memberkati kita, tanda kutip. Dan ini setelah kita mengenal Roh Kudus, kita mesti melepaskan ini. Nggak mudah loh, betul. Apalagi kalau udah melayani orang, udah jadi seorang hamba Tuhan, udah pernah berkhotbah, nggak mudah loh meninggalkan semuanya ini nggak mudah. Selalu ada egosentris. Ada satu ego yang kemudian kita masih ingin dapatkan kekuatan atau satu penghargaan atau satu penghormatan dari orang lain yang bisa dia hilang. Ini nggak mudah, tapi demi terbentuknya kepenuhan Kristus dalam diri kita dan tidak terbentuknya empat roh Allah dari Adam yang kemudian akhirnya takluk juga kepada si jahat, takluk juga kepada dosa dan kedagingan. Maka kita mesti relakan keempat roh Allah ini diganti dengan 7 roh Allah dari Tuhan Yesus. Kita mesti relakan diri, tersembunyi oleh hidupnya Tuhan Yesus yang lebih dominan daripada kita. Ya,
Kegambaran kita apa? Mau nggak kemudian kita singkirkan demi mendapatkan Kristus yang penuh? Harusnya mau. Tapi biasanya kita nggak mau. Ini dia contoh. Contohnya ya. Contoh tentang makanan aja. Banyak orang protes di situ. Nanti nggak teman-teman? Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Eh, Ya. artinya 7 roh Allah ini contohnya yang mendapatkan semua ke tubuh seseorang. Sudah bisa memberikan sesuatu melihat sesuatu kepada seseorang itu apa yang terjadi di dalam dirinya, di dalam diri seseorang. Bisa Kalau juga. sudah terpenuhi 7 roh Allah itu, Bisa. bisa kan? Bisa seperti itu, cuman kita jangan sampai merasa bahwa itu tuh karena memang kita mempunyai kepintaran di situ. Pada faktanya banyak orang beranggapan bahwa dia yang masih punya urapan di situ. Sebetulnya yang terjadi, yang saya dapatkan di dalam RTM ini, yang sebetulnya hidup dan bermanifestasi itu bukan urapan kita, tapi Yesus yang dengan kepenuhan Iya. Allahnya mempergunakan tubuh kita untuk menyatakan kuasanya. Satu contoh yang luar biasa yang saya dapatkan dalam Alkitab adalah bagaimana Barnabas dan Paulus kemudian dianggap sebagai dewa dan diarak oleh orang-orang. Ini dewa kita, dewa Zeus dan dewa apa ya namanya? Poseidon apa masalah gitu ya. Tapi dengan berduka cita, Paulus dan Barnabas merobek baju mereka. Kami ini sama dengan kalian manusia biasa aja. Paulus dan Barnabas seperti itu. Mengerti maksud saya? Iya. Gitu teman-teman Bapak Ibu sekalian buat Nida. Iya, sudah mengerti, Pak. Oke. Jadi kita ini manusia biasa saja yang kemudian dipenuhi dengan kealahan. Ini menghindarkan kita dari kesombongan dan dari peninggian diri yang kemudian apa namanya? Itu ternyata membuat kita mesti mengerti ya, membuat kita masih punya 4 roh Allah yang sisa itu dari Adam. Belum pernah diganti sebetulnya. Itu yang terjadi, teman-teman. Oke, jelas buat Nida? Iya, benar. Iya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, yang berikutnya silakan. Siapa? Bu Emi? Oh, Bu Emi nggak kedengeran suaranya, kecil banget. Kurang dekat. Masih kecil suaranya. Oh, nggak kedengeran. Betul sih teman-teman, nggak kedengeran ya? Oh iya. Bagus, Pak. Nah, di saya nggak kedengeran. Kecil banget. Kecil banget. Iya. Coba lebih dekat ke speakernya. Ke mikrofonnya. Di sini ya. Masih nggak belum. dengar. Oke, saya coba untuk mendengarkan. Coba, silakan. Bagus, Pak. Gini, Nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran loh. nggak kedengaran ya. ada suaranya, Pak. Oke, next. Sebentar. Oke. Petir. Oke. Jadi, Ya. oke, nah sekarang udah boleh. Silakan. Bisa sekarang. Oke. Gini. Intinya orang yang kepenuhan roh Allah itu total harus mematikan seluruh kedagingan. Itu ya. Itu sudah kita pelajari ketika kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau kepenuhan roh Allah ini harus praktiknya lebih kepada mematikan daging. Oke, kepenuhan Roh Allah itu bukan 7 roh Allah itu bukan soal kepenuhan Allah sebetulnya. Kalau saya mau katakan gini, sejak kita lahir baru tuh kita sudah menerima 7 roh Allah
sebetulnya. Tapi penanggulangan awalnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menanggulangi kuasa daging dan dosa. Ketidakberdayaan kita untuk mentaati Tuhan Yesus itu ditanggulangi oleh Roh Kudus. Agar kita bergeser kesadarannya kepada ketujuh roh Allah ini. Yang nggak pernah diajarin di buku 1, 2, dan 3. Baru dibuka di buku 13. Gitu loh. Jadi secara berkesinambungan, secara bersama-sama, tujuh roh Allah itu aktif bersamaan dengan Roh Kudus yang menyalibkan kedagingan kita terus-menerus. Mengerti nggak bedanya? Jadi bersama-sama. Ya. Bayanginnya gini, lebih jelas lagi bayanginnya begini. Kita udah punya tujuh roh Allah, kita udah punya kepenuhan Kristus, tapi masih dibungkus oleh kedagingan kita. Dan ini perlu dikupas habis oleh Roh Kudus. Nah gitu tuh, gampangnya gitu. Oh iya. Oke. Jelas. Ya. Ya. Terima kasih Bu Emi. Ya, sayup-sayup tapi lumayan terdengar. Jadi bisa lebih jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak saya teruskan? Jelas ya? Oke. Pak, Bu Tina? Ya. kalau begitu langkah selanjutnya untuk kita bisa mengalami pengikisan itu seperti apa, Pak? Mungkin ada apa yang Bapak buka sedikit maksudnya supaya kita mengerti apakah memang selama ini hal itu sudah terjadi tapi mungkin kita nggak menyadari hal itu, Pak. Ya. Kalau yang saya bagikan kemarin, yang dalam sisi yang lain, yang saya bagikan adalah soal Henoh. Henoh itu ternyata adalah seorang yang berdosa. Statusnya sebagai manusia berdosa. Statusnya sebagai manusia yang kedagingan. Oke? Henoh, apakah berbuat sesuatu yang lebih benar dibanding kita? Enggak tertulis demikian. Hidupnya cuma dikatakan bergaul dengan Tuhan. Pergaulan seperti apa yang Henoh lakukan bersama-sama dengan Tuhan? Nah, Alkitab enggak mengatakan dengan jelas. Tapi rentang waktunya panjang, 300 tahun Henoh bergaul karib dengan Tuhan. Kalau bergaul karib dengan Tuhan, kira-kira ngapain aja? Kita berpikir mungkin bangun tidur berdoa, bangun tidur nyembah Tuhan, bangun tidur kemudian baca Alkitab, menuliskan itu dalam jurnal hidup kita, misalnya begitu, dan membagikan itu dalam satu pertemuan ibadah gitu ya. Tapi apakah itu bergaul karib dengan Tuhan? Belum tentu. Oke. Yang dibilang bergaul karib dengan Tuhan itu adalah adanya pertukaran kehidupan. Kalau yang tadinya pemarah jadi peramah. Ada kucing. Saya suka kucing. Ya, kalau tadinya kemudian orang yang nggak sabaran jadi sabar banget. Itu salah satunya perubahan. Dan perubahan yang dituju adalah perubahan seperti Kristus. Nah, Henoh ternyata lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini, karena di zaman itu belum ada orang yang dikatakan sampai dengan diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Belum ada di masa itu. Yang bisa ngerti ke sana belum ada. Belum ada hukum-hukum yang melindungi manusia dari dosa juga, nggak ada. Belum ada hukum Taurat, belum ada. Aturan menyenangkan Tuhan, belum ada. Yang Henoh lakukan apa? Dia mengambil pengorbanan Tuhan Yesus di depan sana, di depan yang terjadi di depan sana. Belum dia masuk ke situ, belum. Tapi dia mengambil hubungan dengan Tuhan, mengambil bagaimana Tuhan ngampunin dia, mengambil hubungan bergaul dengan Tuhan dari itu, dari tata kasih karunia Tuhan. Bayangin. Mengapa? Dalam pikiran Henoh saat itu, ya, mungkin dia penuh dengan kelemahan, mungkin nggak ada aturan bagaimanapun, nggak ada Alkitab juga, yang ada buku panduannya. Tapi dia mau bergaul karib dengan Tuhan, nanya apapun kepada Tuhan. Dan dia beroleh kehidupan di situ. Dikatakan dalam Alkitab, dalam Wahyu 13 ayat 8, ya nanti baca ya. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah telah ditentukan, disembelih oleh Allah sejak dunia
belum dijadikan. Artinya apa? Penebusan oleh Allah sudah ada dalam rancangan pikirannya lewat diri Tuhan Yesus. Tahu nggak? Yang Henok lakukan, mengambil pendamaian itu di depan sana dengan dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi inti aturan hukum-hukum Tuhan itu bukan membuat orang mesti nggak berdosa gitu ya. Orang mesti sempurna, nggak ada orang yang nggak berdosa, semuanya berdosa. Nggak ada orang yang sempurna, semuanya nggak sempurna. Inti semuanya bukan itu. Inti semuanya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan Henok lakukan itu. Dan dia berhasil. Dalam pandangan Tuhan, dia menyenangkan Tuhan. Oh, kita mungkin berpikir gini, dengan saya pelayanan, saya menyenangkan Tuhan. Belum tentu. Dengan saya baca Alkitab, saya menyenangkan Tuhan. Belum tentu juga. Dengan saya banyak-banyak berdoa, baca Alkitab, berbahasa roh, saya menyenangkan Tuhan. Belum tentu juga. Semuanya itu kalau kita nggak lakukan bersama-sama dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, Henok lakukan itu. Sebelum ada aturan, sebelum ada orang yang diangkat ke surga, apapun itu, Henok lakukan itu. Dan dia orang yang pertama kali mengalahkan maut bersama-sama dengan Tuhan. Jelas? Dalam ya ngajarannya ya. Jadi memang orang-orang yang bergaul dengan Tuhan waktu zaman perjanjian lama itu belum ada hukum Taurat Pak yang diberikan. Memang belum. Oh, iya ya benar juga. Iya, belum ada Alkitab. Iya, Ya? iya. Iya, belum ada apapun itu. Modalnya apa? Nggak ada. Modal iman mencapai Iya. Tuhan. Iya, mereka belum tahu mana yang dosa, mana yang apa. Mereka taunya bergaul dengan Tuhan Iya, aja. itu dia Iya. yang terjadi. Luar biasa ya. Ya kita ini yang hukum Taurat yang apa membuat kita seperti ini. Tapi ya karena kasih karunia Tuhan jadi kita bisa bergaul dengan Tuhan juga. Tapi ya Yang itu. sekarang kita dorong adalah gini. Cari Tuhan. Cari apa yang ia inginkan. Lakukan. Iya, Itu bergaul karib dengan Tuhan. iya benar. Dan berubah. Apa yang Tuhan inginkan? Perubahan kan? Berubah. Itu aja yang kita lakukan. Dengan apa yang kita lakukan itu yang Tuhan inginkan, kita telah mengalahkan dosa dan maut bersama-sama dengan Tuhan. Apa intinya? Iya. Bergaul karib dengan Tuhan. Sebenarnya kuncinya itu saja Pak ya, bergaul Iya, karib dengan Tuhan saja. betul. Maka semua apa yang kita tidak mampu, semua Tuhan mampukan. Betul. Kan untuk apa melawan kedagingan itu juga Tuhan mampukan. Betul. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Devi. Oke. Selamat sore sama bergabung juga Pak Jeff. Wah, ini masih aroma retret nih. Seed, pray, harvest, repeat. Shalom, Pak. Halo, Pak Jeff. Oke. Ada lagi yang bertanya, boleh? Barangkali Pak Jeff mau bertanya? Oh, masih. Belum. Masih pemanasan. Oke, silakan. Ada lagi bertanya, boleh silakan. Tidak ada, saya teruskan ya. Saya akan pelan-pelan membagikan ini bukan untuk kejar setoran sampai dengan habis buku 13, enggak. Memang ini tinggal beberapa sub lagi akan beres, tapi saya akan membagikannya pelan-pelan, tapi semuanya teman-teman bisa menangkap isi pelajaran tentang 7 roh lain. Nah, ada orang yang memiliki aliran tertentu dalam kehidupan dunia ini, namanya aliran kejawen. Aliran kejawen ini apa sih? Nanti kita lihat ya. Menarik sekali. Saya ini mending nggak direkam yang ini. Ini mesti di post dulu. Oke. Ini saya pernah mengalami langsung teman-teman. Jadi saya langsung bukain contohnya ya. Tepatnya di tahun 2007. 2007. Saya ingat banget. 2007 ketika saya belum mengenal Pak Andreas. Belum mengenal RTM. Masih dalam rangka pencarian jati diri dari seseorang doni yang bertobat. Ya. Saya baru bertobat waktu itu. Dan saya simpelnya bilang gini, Tuhan, aku tuh pengen cari bagaimana menyenangkan kau. Cuman caranya aku gimana nggak ngerti. Tunjuklah hambamu siapa saja untuk aku datang kepada orang-orang ini. Lalu ada muncul
3 nama yang saya datengin cuma 2. 3 nama yang saya datengin cuma 2, dan dari 2 ini saya bisa dengan jelas, oh yang ini aja, yang ini Tuhan ya, yang ini yang menjadi Bapak rohani. Ya, ya jelas berarti saya masuk ke RTM. Nah, sebelum saya sampai di situ, dalam saya mendatangi beliau-beliau ini, saya pernah melihat ada seseorang yang sedang sakit. Orang ini sedang sakit, saya rasa sedang sakit di daerah pencernaannya. Tapi yang saya lihat orang ini, dengan jelas saya melihat, ada 4 orang yang sama dengan dia di sekitarnya. Dan semuanya sakit. Jadi contohnya namanya si Anton aja gitu ya. Nah, ada 4 Anton di sekitarnya dengan porsi dan tubuh yang sama dan semuanya sakit. Lalu kemudian yang saya lakukan apa? Ya berdoa. Ya saya berdoa dengan cara yang sebetulnya tidak rohani sama sekali waktu itu. Saya hanya menumpangkan tangan hanya di perutnya saja dan saya tanya sama dia, "Sembuh nggak?" "Iya, enakan gitu ya." Ya waktu itu saya masih pakai 4 roh Allah juga. Sama dengan dia sebetulnya, masih pakai urapan juga karena saya belum belum sepenuhnya mengerti tentang pelajaran ini. Tapi yang saya lihat memang seperti itu. Ada 4 roh yang sama dengan dia, yang berbarengan dengan dia. Dan rupanya setelah bertahun-tahun kemudian saya mengerti, inilah yang dinamakan dengan istilah yang tadi saya dengar, yang saya bacakan tadi, teman-teman. Ya, jadi ada ada orang yang sebagai pusat hidupnya dan 4 roh yang sama dengan dia, itulah 4 roh Allah sisa yang dari Adam, yang 3-nya padam. Jelas teman-teman? Nah, saya mau katakan satu rahasia lagi. Jadi kan ada orang, Ya, di sini kan ada orang yang kayak gini Pak. Eh, nanti nanti ini dia mengobati orang dari misalnya boneka yang ditusuk di sini, tapi di sana dia eh, bekerja gitu. Misalnya dia punya kelapa di sampingnya. Nah, kelapa ini yang dikerjainnya, tapi di sana nanti kerja gitu. Itu juga ya. Ini termasuk juga ya. ya itu termasuk 4 roh Allah yang dari Adam. Nah, iya ya. Kasih Pak. Bab, Jadi ini mau aku tanya. ya, Kakak saya gini bilang, waktu saya ngomong-ngomong sama keponakan saya ini, tapi ternyata tiba-tiba keponakan saya sudah di sana. Itu bagaimana itu ya Pak? Dia itu dia. Aku tidak tahu, tapi kami pelajari itu 7 roh mungkin ya, tapi 4 roh yang ketinggalan kali ya. Dia tiba-tiba ngomong, nah kok tiba-tiba udah di sana gitu, tapi di sini barusan di sana. Aku nggak ada di situ, aku di sini katanya. Ponakan saya bilang, enggak, aku nggak ada di sini. Tapi siapa tadi gitu persis dia kok? Iya. Itu gimana sih? Itu kan memang jadinya seperti orang sakti ya. Ada di beberapa tempat sekaligus, tapi sebetulnya yang menungganginya saya bilang tadi kan, kalau kita masih punya 4 roh Allah, memang punya urapannya, punya kesaktiannya, tapi itu takluk dan ditunggangi oleh si jahat. Jadi dia bisa show off dengan cara-cara tertentu dan kemudian orangnya kemudian mendapatkan pengikut yang banyak. Oke, teman-teman, mengerti ya? Makanya banyak yang bilang gini, kok 7 roh Allah ini seringkali kitanya nggak sadar kalau semuanya aktif. Memang, tinggal tunggu waktu aja ada transisinya ya. Bagaimana kita bisa mengerti bagaimana mereka melaporkan kepada kita sang pemilik 7 roh Allah itu. Oke, tapi itu butuh waktu. Ya, sampai dengan kapan? Sampai dengan kita sadar bahwa yang penuh dalam diri kita adalah roh Allah itu sendiri, bukan kita dan kesaktian kita. Nah, 7 roh Allah ini kemudian lebih tajam lagi dibagikan di RTM karena ada pertanyaan. Karena saya termasuk cukup lama ya di RTM, jadi mengerti tentang dinamika seperti begini. Jadi ada obrolan apa, saya kan cenderung ingin tahu ya, bukan kepo ya, ingin tahu pelajaran lebih dalam, jadi saya mengerti. Oh, ini asalnya dari sini pengajarannya, ini asalnya dari ini. Pak Andes tuh ngulikin masalah banyak orang sebetulnya. Masalah orang-orang dia doain dan kemudian dapat hikmah di situ. Kita pun sama sebetulnya.
Kalau kita mau dapat hikmat lebih banyak, dengerin masalah orang lain. Bukan untuk nampung sampah, tapi untuk dapat wisdom. Agar kita kemudian dapat wisdom banyak tanpa dapat masalah. Mengerti maksud saya? Gitu ya teman-teman. Dapat hikmat pengertian tanpa dapat masalah, tapi dengerin masalah orang. Gitu teman-teman. Itu Bu Dina jelas ya? Terjawab ya? Nah jadi ingat, sejak semula saya udah bilang bahwa kalau kita masih pakai 4 roh Allah, tandanya kita masih takluk kepada daging dan kepada si jahat. It means tujuannya tetap kita binasa. Ganti sebagus apapun itu, segede itu, urapannya apapun itu, ganti dengan 7 roh Allah. Oleh kepenuhan Kristus. Mesti diganti. Ingat ya, mesti oleh kepenuhan Kristus. Karena dulu pernah ada buku mengalahkan maut. Ada satu teguran yang sangat keras dari hamba Tuhan. Mesti mencantumkan Yesus dan Pak Andes mengikuti. Jadi waktu itu diedit lagi bukunya, sampulnya diberesin, mengalahkan maut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh kepenuhan Kristus. Ingat. Oke, Bu Levina tadi mau bertanya apa silakan. Ya, Pak. Ya. Kalau Oke, sebentar. Bu Yunike sebentar. Bu Levina dulu. Oke, silakan. iya kalau apa 7 roh Allah itu berarti yang mengerjakan itu kan pribadi Tuhan sendiri yang mengerjakan. Artinya bisa berada di tempat yang berbeda tanpa orang itu menyadarinya. Iya, Pak? Seharusnya bisa menyadarinya kalau pada nanti tingkat yang lebih sadar bahwa kita sedang dipimpin Tuhan Yesus masuk ke situ, kita nggak sadar. Itu iya berarti Tuhan yang membawa rohnya itu untuk melakukan kepentingan Tuhan juga. Maksudnya kepentingan Tuhan bukan Oh iya, kepentingan dia kan. iya betul. Bukan kita ingin Tapi hadir iya, dengan kepentingan kita sendiri, enggak, tapi kepentingan Tuhan, iya, kepentingan iya. sorga. Tapi kan ada maksudnya ada yang dari dunia ini yang seperti gaib gitu. Misalnya ada orang yang bisa hilang-hilang. Apakah itu dari ilmu gaib yang dia bisa membawa orang pergi mengerjakan kepentingan dia. Iya. Seperti begitu kan ada. Apakah yang tadi Bapak terangkan tentang aliran kejawen itu, apakah itu mereka juga memiliki hal itu Oh yang dulu ada, punya? ada. Nanti dibahas di bawah nanti ada kekuatan latihan jiwa. Ada, nanti dibahas di situ. Habis ini. Iya kan seperti itu kan saya pernah dengar sih memang yang seperti begitu sampai sekarang ini juga ada, cuma itu bukan dari Tuhan, bukan dari penuhan Kristus, bukan, itu Ya. dari ilmu. Ya, yang tadi saya bilang dengan jelas ya, bahwa kalau kita tidak pernah mengenal Kristus atau lahir baru dengan 7 roh Allah yang dari Tuhan Yesus, Mhm. maka kita menjadi orang yang seperti dunia ini. Masih pakai 4 roh Allah, tapi takut kepada setan. Masih punya kekuatan dan urapan, tapi itu datangnya kemudian dipimpin oleh roh jahat. Ya, itu Pak, ngeri juga ya kalau seperti begitu, karena orang kan tidak sadar dengan 4 roh Allah ini yang ada masih ada pada dirinya, sedangkan itu kan tidak berasal daripada Tuhan semata-mata karena bisa dipakai oleh si jahat. Ya, Pak ya? Ya, Pak, bentar. bukan Ibu Yohana. Silakan Bu Yon. Enggak, cuma pengen tahu dengan cirinya berarti untuk membedakan mana yang memiliki empat roh dengan 7 roh itu dalam diri seseorang itu cirinya seperti apa? Pasti ada perbedaannya kan Pak supaya Kiri ya. ya Nanti ada identiknya lah. di bahasan sub ini ada. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut. Nanti ada di bawah. Di dalam pengajaran ini nanti di bawahnya ada. Jadi sejak awal kan Bapak itu menaruh benih. Satu. Yang mengupayakan kan dia. Yang membangunkan dia. Yang nyiram kan mungkin Apolos, mungkin Paulus, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan.
Lah kalau sejak awalnya nggak kenal sama Allah, kemudian lebih ke egosentris, itu bukan dari Allah. Itu masih pakai 4 roh. Itu contohnya, itu yang paling gampang, yang paling kelihatan itu. Itu Bu. Oh, gitu. Berarti sekalipun mungkin di dalam dirinya mengakui bahwa dia merasakan kepenuhan Roh Kudus, tetapi sebenarnya yang bekerja di dalam dia belum tentu tujuh Roh Allah ya. Iya. Merasakan, semua orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh iya, Nah, iya, gitu ya. banyak yang begitu. Ya. Tapi kan faktanya nggak seperti begitu ya. Iman tuh bukan perasaan. Iya. Oke, salah satunya itu ya Pak. Berarti masih ada beberapa. Masih ada. Di bawah nanti akan dijelaskan lebih banyak. Oke. Oke. Iya Pak Don. Terima Pak, kasih. berarti bisa dilihat dari buahnya juga Pak ya itu. Bisa dari buahnya bisa. Semakin Iya. banyak karakter Kristus yang tumbuh, semakin tentu saja itu mengarah kepada Kristus. Lah kita aja kan sekarang masih berproses kan. Kita kan bukannya udah, wah saya sudah dipakai luar biasa. Enggak, kita tuh masih berproses juga. Iya. Dan saya mau katakan yang jelas ya, kita tuh nggak mungkin sempurna. Dalam konteks, kalau kita cari kesempurnaan, kita nggak mungkin sempurna. Dalam konteks bahwa kita lihat kesempurnaan Kristus yang taat pada Bapa. Nah ini penting. Nanti saya akan jelaskan. Kenapa kamu? Enggak, ini istri saya tiba-tiba masuk ke kamar online, ngambil HP saya. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, saya teruskan ya. Satu lagi. Oh, Bu Saya, Budi. Pak. Ya. Ya? Gimana? Ya, Pak, Ya. itu kalau kita kan kemarin kan Pak Doni juga pernah mengaktifkan 7 roh Allah itu loh, Pak. Nah, Ya. itu kan berarti yang 4 itu terus tambah 3 itu. Nah, itu otomatis ya semua diaktifkan gitu ya, Pak. Tapi tetap aktif itu tetap kita setiap hari melalui proses-proses gitu ya, Pak, untuk mengaktifkannya ya, Pak ya. Nanti akan ada penjelasannya. Untuk mengaktifkannya seperti apa, nanti ada pendalamannya. Tenang aja. Karena kita sedang mengarah ke sana tentu saja. Tapi caranya bagaimana kan kita mesti sadar ya. Mengaktifkannya tuh nggak bisa kita, ya saya pokoknya beriman. Nggak seperti begitu. Kita mengaktifkannya secara sadar. Bahwa kita tuh lagi berlatih mempergunakan 7 roh Allah yang aktif dalam diri kita. Mengerti maksud saya ya? Jadi kita mesti dengan sadar aktif melakukannya. Nanti ada ya Pak ya, pengajarannya ya Pak nanti ya Pak. Ada. Nanti di tahun depan, Januari 2024. Tinggal berapa hari lagi lah. Oke. Pak Jif mau nanya? Saya kira Pak Jif mau nanya. Oh, enggak. Oke. Saya teruskan ya satu lagi ya. Karena bahasanya cukup banyak, nanti saya akan teruskan lagi di hari Rabu. Tapi ini ada sub 7. 7 roh Allah. Oke, sebentar ini apa ini? Oke. Bila seseorang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, lihat ini. Bila seseorang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan ketiga roh Allah yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus kembali. Maka dia disebut sebagai terang dunia atau terang dunia oleh Tuhan Yesus. Sayangnya tak banyak hamba Tuhan mengerti ini. Dan ketujuh roh Allah itu tidak berkembang lagi. Jadi meskipun orang udah lahir baru, tapi ketujuh roh Allahnya nggak berkembang. Tetap tidak bertumbuh dan tidak bertambah mencapai kepenuhan Kristus. Mereka yang bertumbuh ke dalam aliran karismatik mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari ketujuh roh Allah itu. Memang ketujuh roh Allah itu masuk ke dalam diri Anda. Juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian pelaksanaan dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah itu. Nah jadi ketujuh roh Allah itu salah satunya adalah menanggulangi bagaimana bekerja dengan karunia Roh Kudus. Oke? Dan seperti tadi saya bilang, penanggalan kedagingan oleh Roh Kudus pun sebetulnya dilakukan juga oleh ketujuh roh Allah ini.
Namun dulu kita nggak mengerti hal ini. Sekarang kita mengerti. Sejak awalnya, ketujuh roh Allah ini sudah melakukannya. Bersama-sama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Jelas ya teman-teman? Yuk kita baca. 1 Korintus 12 ayat 4. Silakan dibaca, Ibu Mundi boleh? Nggak jelas, Pak. Apanya? Ya, Pak, nggak jelas tapi Pak itu, Pak. Hah? Belum Katanya jelas. kurang, Pak. Nggak jelas. Putus-putus. Tulisannya pecah itu jaringan kali. Jaringan. Oke, sebentar. Saya Iya, coba. Pak, pecah, Pak. Ini Oke, sekarang gimana? 1 Kor 12 ayat 4? Belum Hah? keluar, Pak. Belum keluar. Apa saya ya? Di loading, Pak. Bentar. Loading. 1 Korintus 12 ayat 4? Masih pecah, Pak. Masih pecah. Waduh, gimana caranya ya? Iya, Oh iya, jaringannya ini. hancur tulis. Jaringan ini lumayan stabil, nggak keluar. Oke, sebentar. Hujan, Pak. Iya, hujan ini. Nah, saya coba sekarang ke jaringan yang lebih bagus. Coba ya sekarang ya, dilihat nih. Suara Pak Doni putus-putus. Putus-putus, Pak Doni. Sekarang gimana? Suara Pak Doni putus-putus. Tes 1, 2, 3. Sebentar, saya cek dulu jaringannya ya. Nah, sekarang udah. Oke. Coba dilihat lagi sekarang. Masih, Pak. Aduh. Sebentar. Ya, Sama. sudah, Pak. Yang 1 Korintus 12, Pak. Betul, ayat 4. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada berbagai karunia tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang ayat 7. Pak Jeff. Sudah, Pak. Ya, 7. Pak Jeff bisa baca? Pak Doni kemana? Ayat yang ke-7? Tes 1, 2, 3. Ayat yang ke-7?